Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab statistika, yaitu tentang diagram batang. Kira-kira bagaimana ya cara membuat diagram batang supaya kita bisa mengolah data yang ada pada soal? Oke, langsung saja kita lihat contoh yang ada di layar saat ini ya. Mari kita baca bersama-sama. Meli mendata banyaknya benda di kelas. Tercatat ada 9 buku tulis, 10 pensil, 5 penghapus, 30 poin, dan 5 penggaris. Kemudian, buatlah diagram batang berdasarkan data tersebut. Nah, coba sekarang kita buat diagram batangnya menggunakan data yang ada pada contoh soal ini ya. Langkah pertama adalah kita harus membuat sumbu tegak dan sumbu datarnya terlebih dahulu. Oke, sekarang mari kita buat sumbu tegaknya terlebih dahulu di sebelah sini. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari, saat membuat sumbu tegak dan sumbu datar, kita beri jarak yang sama ya, supaya nanti bentuk dari diagram kita akan lebih bagus. Misalnya di sini misalkan berikan jaraknya 1,5 cm, 1,5 cm. Oke, kemudian kita lihat ada berapa sih banyaknya benda yang harus kita data. Kita lihat di soal ada buku tulis, pensil, penghapus, ballpoint, dan penggaris. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 benda yang harus kita buat diagram batangnya. Nah, kemudian kita buatlah sumbu datarnya di bagian ini. Oke, misalnya Miss mau beri jaraknya sekitar kurang lebih 1,5 cm nanti ya, supaya nanti bisa terlihat dengan jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sudah jadi. Oke, sumbu tegak dan sumbu datar kita sudah jadi di sebelah sini. Sekarang kita akan buat keterangan. Kita akan masukkan keterangan yang ada di dalam soalnya. Oke, jadi pada sumbu tegak bisa kita tuliskan banyaknya data atau frekuensi. Sedangkan pada sumbu datar kita bisa tuliskan keterangan atau data yang ingin kita ketahui. Misalnya, pada soal ini yang ingin kita ketahui adalah banyaknya benda di kelas. Nah, jadi yang kita tulis adalah di bagian bawah ini banyaknya benda atau nama-nama dari benda yang ingin kita ketahui. Yang pertama ada buku tulis. Buku tulis. Kemudian ada pensil. Kemudian ada penghapus. Kemudian ada ballpoint. Dan yang terakhir ada penggaris. Nah, sudah jadi. Kemudian sekarang kita akan tuliskan angka-angka di bagian sumbu tegaknya atau yang menunjukkan keterangan frekuensi banyaknya dari benda-benda ini.
kita lihat ternyata angkanya itu adalah jangkauan antara angka 1 sampai dengan angka 10. Jadi kita bisa buat banyaknya angka di sumbu tegak ini dimulai dari angka 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang sumbu kita sudah jadi. Seperti ini kurang lebih untuk membuat sumbu pada diagram batang. Nah, inilah yang penting, oke? Bagian penting dalam diagram batang itu adalah sumbunya. Jangan sampai kamu salah menuliskan angka dan juga keterangan pada sumbu diagram batang ini, oke? Nah, selanjutnya kita membuat diagram batangnya. Diagram batang berbentuk persegi panjang, oke? Atau berbentuk kotak. Jadi kalau misalnya ada yang bentuknya masih mencong-mencong nih, jangan sampai ya seperti itu ya. Usahakan menggunakan penggaris. Oke, mari sekarang kita lihat. Data yang pertama, ada 9 buku tulis. Oke, berarti kita lihat di bagian yang pertama ini, buku tulis, kita tarik garis di angka 9. Oke, berarti kita buat batasan untuk diagram batangnya adalah di angka 9 ini. Oke, misalnya adalah seperti ini. Sudah sejajar dengan angka 9-nya. Kemudian tinggal kita garis hingga bentuknya seperti kotak atau persegi panjang. Seperti ini. Oke. Nah, ini sudah sejajar dengan diagram batang dan juga tabel atau busur frekuensinya. Selanjutnya pensil, kita lihat ada banyaknya pensil yaitu ada 10. Mari kita buat sekarang datanya sejajar dengan 10. Oke, 10. Kemudian kita lihat ada juga penghapus. Nah, kita lihat ada penghapus. Penghapus banyak datanya adalah 5. Kita buat diagramnya sejajar dengan garis 5 seperti ini. Oke, kita buat lagi kotak. Kita buat diagram batangnya seperti ini. Oke, kemudian ballpoint. Ballpointnya ternyata jumlahnya ada 3. Kita buat ya sejajar dengan angka 3 yang ada di sebelah sini. Ballpoint. Tinggal tarik garis. Dan yang terakhir adalah penggaris. Penggarisnya ternyata ada 5. Kita buat ya di sini sejajar nih, berarti dengan penghapus, banyaknya data penghapus. Nah sekarang diagram batang kita sudah selesai. Kita sudah memiliki diagram batang berdasarkan pengolahan data dari soal yang tadi kita baca. Oke, jadi ketika ada soal dan kamu diminta untuk membuat diagram batang, cukup kamu buat seperti ini ya. Syaratnya adalah pastikan jaraknya ini sama antar angka dan juga antar keterangan yang ada di bagian bawah. Nah, sekarang Miss akan review tentang bagian-bagian dari diagram batang ini. Oke, jadi di bagian ini disebutnya adalah nih garis yang tegak ini disebut dengan sumbu tegak. Sumbu tegak.
Sedangkan yang mendatar, garis yang mendatar ini disebut dengan sumbu datar. Oke, ada sumbu tegak dan ada sumbu datar. Kemudian di bagian sumbu tegak ini merupakan keterangan frekuensi. Oke, ini merupakan keterangan frekuensi. Oke, diingat-ingat ya. Kemudian yang bagian bawah ini merupakan bagian keterangan data. Bagian bawah ini adalah bagian keterangan data, tergantung nanti soalnya tentang apa. Kalau yang ini berarti keterangan data tentang banyaknya benda di kelas, seperti itu. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas, diagram tabel itu, maksudnya diagram batang itu terdiri dari dua jenis. Oke, nah yang sedang kita buat ini disebutnya diagram batang tegak. Oke, jadi ini adalah jenis diagram batang tegak. Diagram adalah jenis dari diagram batang tegak. Oke, kemudian jenis yang kedua adalah diagram batang mendatar. Nah, kalau diagram batang mendatar nanti bentuknya dia akan seperti ini kurang lebih. Nah, berbeda kan? Jadi kalau mendatar justru diagram batangnya itu nanti akan bentuknya ke samping. Oke? Atau seperti ini nih. Nah, bentuknya nanti akan ke samping seperti ini dan keterangan angkanya ada di bagian bawah. Sedangkan kalau diagram batang tegak bentuknya seperti ini. Oke, yang kita buat bersama-sama sekarang. Nah, dari diagram batang ini pun kita juga lebih mudah untuk membaca data. Ternyata benda yang paling sedikit ada di kelas yaitu ballpoint. Jumlahnya hanya ada 3. Dan benda yang jumlahnya paling banyak di kelas yaitu pensil. Jumlahnya ada 10. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah caranya membuat diagram batang, khususnya diagram batang tegak. Mudah kan? Nah, setelah ini nanti coba kamu kerjakan latihan soal yang Miss berikan di grup ya. Semangat, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.